Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Nurunisa dengan NIM 642000709 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Hoka Hoka Bento cabang ITC Permata Hijau. Adapun beberapa poin yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, lalu yang kelima ada kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Saat ini perkembangan bisnis yang ada di Indonesia, baik produk maupun jasa, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Di dalam industri makanan dan minuman tidak akan surut walaupun Indonesia sedang mengalami masa krisis. Sebab secara mendasar, makanan ialah keperluan pokok yang harus tercukupi, sehingga pelaku usaha dituntut untuk bertahan melakukan berbagai inovasi, inovatif, kreativitas, dan memiliki pemikiran yang baru di tengah persaingan yang semakin pesat ini. Salah satu perkembangan yang terlihat adalah bisnis kuliner. Hoka Hoka Bento atau yang biasa dikenal dengan sebutan Hokben adalah salah satu dari sekian banyaknya restoran cepat saji yang ada di Indonesia. Hokben ini masuk ke dalam top brand restoran di posisi ketiga, di mana di posisi pertama diduduki oleh KFC, di posisi kedua diduduki oleh McDonald, yang ketiga Hokben, di posisi keempat ada AW, dan yang terakhir di posisi kelima ada Richeese Factory. Hal ini menunjukkan bahwa minat pembelian di Hokben ini cukup tinggi dibandingkan dengan AW dan Richeese Factory. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu misalnya kualitas produk, kualitas pelayanan, dan juga promosi di restoran tersebut. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, saya akan mengambil judul penelitian pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan Hoka Hoka Bento cabang ITC Permata Hijau. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu ada tinjauan pustaka. Di sini ada deskripsi konseptual dari masing-masing variabel. Yang pertama ada variabel X1, yaitu kualitas produk. Di sini definisi kualitas produk menurut Eli tahun 2021 adalah sebuah totalitas yang memiliki karakteristik produk atau jasa dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan dinyatakan implisit. Sedangkan menurut Sinulinga tahun 2021, kualitas produk merupakan sebuah adanya elemen usaha yang dapat kita perlu perhatikan oleh konsumen atau pelanggan, namun ada khususnya bagi konsumen atau pelanggan yang ingin mempertahankan kualitas produk kita yang ingin kita pasarkan. Berdasarkan definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan keunggulan produk yang ditawarkan perusahaan berdasarkan kecocokan dengan selera pelanggan atau adanya kesesuaian dengan kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Dengan demikian, terpenuhi atau tidak terpenuhinya harapan pelanggan tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam menawarkan kualitas produk yang dirasakan oleh pelanggan. Adapun beberapa indikator dari kualitas produk ini. Yang pertama ada feature atau tampilan, yaitu ciri-ciri dari keistimewaan karakteristik sekunder atau pelengkap dari kinerja. Yang kedua ada conformance atau kesesuaian, yaitu berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap karakteristik desain produk dan karakteristik operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan. Lalu yang keempat ada estetik atau keindahan, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera konsumen. Selanjutnya deskripsi konseptual yang kedua ada dari X2, yaitu kualitas pelayanan. Menurut Willianti tahun 2020, kualitas pelayanan adalah salah satu bagian dari strategi manajemen pemasaran. Kualitas pelayanan yang baik bisa jadi salah satu atas keberhasilan dalam memenangkan persaingan perusahaan. Dengan adanya kondisi yang sangat meningkat, mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin meningkat pula. Maka dari itu, perusahaan harus meningkatkan kualitas layanan agar tetap dipercayai oleh pelanggan. Sedangkan menurut Silvana tahun 2020, kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, lingkungan yang mampu memenuhi dan atau melebihi harapan konsumen.
Adapun beberapa indikator dari kualitas pelayanan ini, yaitu yang pertama ada reliability atau keandalan, yaitu keahlian karyawan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dengan cepat, akurat, dan memuaskan. Lalu yang kedua ada responsif atau ketanggapan, di mana keahlian karyawan secara tanggap membantu pembeli dan ketersediaan untuk melayani apa yang dibutuhkan pembeli dengan baik. Yang ketiga ada empati, yaitu reaksi peduli untuk memberikan perhatian lebih secara personal kepada pelanggan dengan memahami harapan pelanggan dan kenyamanan untuk berkomunikasi. Yang keempat ada assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan petugas yang dimiliki berupa keterampilan, kesopanan, serta kepercayaan yang diberikan sehingga para pelanggan terbebas dari resiko. Selanjutnya ada deskripsi konseptual dari variabel X3, yaitu promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen. Sedangkan menurut Ciptono tahun 2013, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau meningkatkan pasar sasaran. Sedangkan menurut Diatma tahun 2017, promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan. Adapun beberapa indikator promosi, yang pertama ada advertising atau periklanan, merupakan salah satu bentuk penyajian yang bukan orang pribadi, dengan pembayaran oleh sponsor tertentu. Bentuk advertising ini biasanya melalui brosur, poster, logo, audiovisual, dan lain sebagainya. Selanjutnya, indikator yang kedua ada personal selling atau penjualan pribadi, yaitu interaksi langsung antara karyawan dengan salah satu calon pembeli guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Selanjutnya ada sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan ini adalah kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya. Lalu yang keempat ada direct marketing atau pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini adalah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan atau orang secara langsung yang dapat melakukan interaksi antara pihak perusahaan dengan calon pembeli melalui media komunikasi. Deskripsi konseptual yang terakhir itu ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini menurut Silvana tahun 2020 adalah tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan yang diharapkan. Sedangkan menurut Naninkova tahun 2019, kepuasan pelanggan merupakan suatu keadaan atau perasaan senang yang dicapai apabila produk sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Adapun beberapa indikator dari kepuasan pelanggan ini. Yang pertama ada product quality atau kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Selanjutnya ada service quality atau kualitas pelayanan. Pelanggan akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selanjutnya ada price atau harga, yaitu produk yang berkualitas sama dengan produk jasa lain tetapi ditetapkan dengan harga yang lebih murah, maka akan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap pelanggannya. Yang keempat ada emosional atau kepercayaan. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap ia bila menggunakan produk dengan merek tertentu sehingga membuatnya mengalami tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Dan indikator yang kelima ada biaya dan kemudahan mendapatkan produk. Dalam hal ini, pelanggan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan atau tidak membuang waktu untuk susah-susah mendapatkan suatu produk atau jasa yang mereka inginkan. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir dan hipotesis. Dapat dilihat, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di layar. Kita lanjut ke hipotesis. Hipotesis menurut Sugiono tahun 2017 dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. H1 yaitu terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Lalu H2 terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. H3 terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara promosi terhadap
kepuasan pelanggan. Dan H4 tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu ada metode penelitian. Di sini dapat dijelaskan dulu, terdapat populasi dan sampel dalam penelitian ini. Definisi populasi itu sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itu adalah definisi menurut Sugiono tahun 2017. Dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan pada Hoka-Hoka Bento cabang ITC Permata Hijau. Selanjutnya ada sampel. Di sini definisi sampel menurut Sugiono tahun 2017 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun rumus dalam menentukan sampel menggunakan metode Slovin menurut Sugiono tahun 2015. Itu rumusnya, di mana N sama dengan jumlah atau besar sampel yang diambil, N besar yaitu jumlah populasi, dan E-nya tingkat kesalahan atau error menggunakan 0,05. Dari perhitungan tersebut, menggunakan metode Slovin, terhitung bahwa jumlah responden sebanyak 70 responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada studi pustaka, di mana pada penelitian ini dilakukan studi pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal, media internet, serta buku referensi. Lalu yang kedua, melalui kuesioner. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Di sini dapat dilihat ada tabel skala Likert menurut Sugiono tahun 2017. Setelah teknik pengumpulan data, sekarang kita masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama itu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom atau biasa disingkat DF yang sama dengan N dikurang 2, di mana N-nya adalah jumlah sampel penelitian. Jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Sedangkan menurut Sekharan dalam Niera dan Manik tahun 2019, reliabilitas kurang dari 0,6 maka dikatakan kurang baik. Sedangkan jika 0,7 dikatakan dapat diterima dan di atas 0,8 adalah dikatakan baik. Teknik analisis data yang kedua ini adalah uji asumsi klasik. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji linearitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas, dan yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiono tahun 2015, analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen bila dua atau lebih jenis variabel independen sebagai preditor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan ini biasanya disampaikan dalam rumus, sedangkan untuk kasus di atas, rumus yang terbentuk adalah seperti di layar ini, di mana Y-nya sama dengan variabel terikat yang diprediksi, yaitu variabel kepuasan pelanggan. Lalu X1-nya itu variabel bebas, yaitu kualitas produk, X2-nya kualitas pelayanan, dan X3-nya promosi. E-nya itu error. Dan B1, B2, dan B3-nya itu
adalah koefisien regresi dan A-nya nilai konstan. Teknik analisis data yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun rumus dalam uji T ini yaitu dapat dilihat, di mana R-nya itu koefisien regresi, N-nya itu jumlah sampel, dan T-nya uji hipotesis. Selanjutnya ada uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Teknik analisis data yang terakhir yaitu analisis koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan angka R² dalam analisis regresi. Koefisien determinasi R2 ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat, menurut Ghazali tahun 2017. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS. Hal yang pertama dilakukan adalah kita harus memindahkan beberapa deskripsi data, yaitu di sini ada jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Kita ketik ke SPSS-nya. Di sini kita langsung ke variabel view, dan kita langsung ketik saja deskripsi datanya. Di sini ada JK, JK itu jenis kelamin, ada usia, pekerjaan. Lalu kita masukkan X1 sampai variabel Y-nya. Di sini ada X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan total. Ini berdasarkan jumlah pertanyaan atau pernyataan yang sudah disebarkan melalui kuesioner. Kita lanjut ke X2. Kita lanjut ke X3. Lalu kita masuk ke variabel yang Y, Y1. Sudah dimasukkan semua seperti ini, kita langsung ubah aja. Deskripsi data ini kita ubah menjadi string, sama string juga, yang ini biarin aja numerik. Lalu di desimalnya kita ubah jadi 0 semua. Lalu di allegiance-nya kita ubah jadi center semua. Dan di measure-nya, di variabelnya kita ubah menjadi scale. Selanjutnya, jika sudah diubah seperti ini semua, kita langsung ke data view. Di sini kita langsung masuk ke Excel-nya. Kita copy dari deskripsi datanya sampai total Y. Kita copy. Langsung Ctrl V aja. Setelah semua sudah seperti ini, lanjut kita ke transform, random number generation. Kita checklist ininya. Oke. Kita lanjut ke data.
ke select cases, kita checklist yang random sample of cases. Setelah kita klik random sample of cases-nya, kita klik sample. Di sini karena kita ingin hanya memakai 70 dari 85, makanya kita ketik di sini 70. Ini berdasarkan rumus yang sudah dihitung tadi ya. Kita continue. Setelah ini kita OK. Dan kita masuk ke yang tadi. Karena sudah diacak menggunakan cara yang tadi, maka di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa sampel yang sudah teracak. Kita perlu merapikan agar yang tercoret ini sudah tidak lagi terpakai. Caranya adalah kita ke data, kita short cases, lalu kita scroll ke bawah, kita cari yang 70 from the first. Kita pindahkan ke kanan, jangan lupa di descending, lalu OK. Ini dapat dilihat bahwa hasilnya sudah terdapat 70 sampel yang mau kita olah. Dan yang tadi tercoret ini sudah rapih di bawah semua. Selanjutnya kita akan mengolah dari data-data yang sudah ada ini. Seperti yang sudah ada di PowerPoint ini, cara mengolah data ini menjadi tabel seperti ini. Caranya adalah, sini kita langsung masuk ke Analyze, Descriptive Statistik, dan Frequency. Karena kita ingin yang kita olah itu deskripsi data, maka kita pindahkan deskripsi datanya. Di sini ada jenis kelamin, usia, dan pekerjaan, kita pindahkan ke kanan. Dan kita klik OK. Pasti akan muncul seperti ini. JK, usia, pekerjaan, ini deskripsi data. JK-nya, jenis kelamin laki-lakinya berjumlah 28 atau sebesar 32,9%, perempuannya 57 atau sebesar 67,1%, dan dapat diketahui bahwa pada kuesioner ini lebih banyak perempuannya dibanding laki-lakinya, yaitu sebesar 67,1% atau sebanyak 57 orang. Lalu di usianya bisa dilihat bahwa yang berusia kurang dari 15 tahun itu sebanyak 4 orang atau sebesar 47,7%. Yang berusia lebih dari 31 tahun itu sebanyak 7 orang atau sebesar 8,2%. Yang berusia 16-20 tahun itu 12 orang atau 14,1%. Yang berusia 21-25 tahun itu sebanyak 54 orang atau sebesar 63,5%. Dan yang berusia 26 tahun sampai 30 tahun itu sebanyak 8 orang atau sebesar 9,4%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yang mengisi kuesioner ini berusia 21-25 tahun, yaitu sebanyak 54 orang atau sebesar 63,5%. Ada pekerjaan. Sini bisa dilihat di PowerPoint bahwa deskripsi data yang ketiga itu ada pekerjaan. Di sini dapat dilihat di PowerPoint bahwa yang mengisi deskripsi pekerjaan sebagai bos, driver online, freelance, guru itu sebanyak masing-masing 1 orang atau sebesar 1,2%. Yang mengisi sebagai ibu rumah tangga itu sebanyak 2 orang atau 2,4%. Yang mengisi sebagai karyawan swasta ini sebanyak 28 orang atau 32,9%. Yang mengisi sebagai kurir, pegawai BUMN, dan wirausaha itu 1 orang dan sebesar 1,2%, dan yang mengisi sebagai pelajar atau mahasiswa itu sebanyak 47 orang atau sebesar 55,3%. Hal ini menunjukkan bahwa yang mengisi kuesioner ini sebagian besar bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa, itu sebanyak 47 orang atau sebesar 55,3%. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan hasil penelitian uji validitas dari masing-masing variabel. Di sini dapat dilihat ada hasil dari pengolahan data
X1, yaitu bagaimana caranya? Kita langsung ke SPSS-nya, lalu kita klik Analyze, Correlate, Differentiate, lalu kita pindahkan X1 sampai X1.1 sampai total X1. Oke, kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik OK. Maka langsung kelihatan hasilnya seperti di PowerPoint ini. Diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari R tabel, yaitu R tabelnya sebesar 0,198, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari variabel kualitas produk ini valid. Selanjutnya kita masuk ke variabel yang kedua, caranya juga masih sama, Analyze, Correlate, Differentiate. Sini kita pindahkan dulu X1-nya, karena tadi kan sudah. Kita masukkan kembali X2-nya. Kita klik OK. Dapat diketahui bahwa R hitung dari seluruh item pertanyaan lebih besar dari nilai R tabel, yaitu R tabelnya sebesar 0,198, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari variabel kualitas pelayanan ini adalah valid. Kita langsung masuk ke variabel ketiga, caranya juga masih sama. Kita kayak gini sampai variabel Y. Kita pindahkan X2-nya. Kita masukkan X3-nya. Oke, dilihat hasilnya, yaitu diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari nilai R tabel, yaitu sebesar 0,198, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel promosi ini adalah valid. Selanjutnya, variabel yang terakhir yaitu variabel Y, caranya juga masih sama. Pindahkan. Dapat diketahui bahwa R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,198, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari variabel kepuasan pelanggan ini adalah valid. Ke uji reliabilitas, di sini sudah dapat dilihat, saya sudah mengolah data sebelumnya, namun saya akan menunjukkan caranya. Data yang tadi, lalu kita pilih Analyze, Scale, Reliability Analysis, dan kita pindahkan. Tapi tidak dengan totalnya. Di sini cuma variabel-variabelnya aja beda, kayak beda sama validitas. Di sini kita pindahkan variabelnya saja tanpa total. Pindahkan. Sudah seperti ini, kita langsung klik statistik. Kita klik Scale if item deleted dan continue. Sini oke. Dapat dilihat ya, di sini reliability-nya sudah menemukan hasilnya. Kembali ke X2 dan sampai Y. Ini caranya juga masih sama. Ini kita pindahkan dulu. Continue. Kita cek kembali. Oke, kita lanjut ke X3-nya. Variabel yang Y. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai converge alpha variabel X1-nya itu 0,817 yang dimana artinya lebih besar dari 0,600, sehingga item-item pernyataan dari variabel kualitas produk adalah reliable. Dan untuk X2-nya, kualitas pelayanan, didapat nilai converge alpha-nya sebesar 0,891, yaitu sebesar
yaitu lebih besar dari 0,600, sehingga item-item pernyataan dari variabel kualitas pelayanan ini adalah reliable. Lalu ke variabel X3 yaitu promosi, diperoleh nilai converge alpha-nya itu 0,865. Ini lebih besar dari 0,600, sehingga dikatakan bahwa pernyataan dari variabel promosi ini adalah reliable. Lalu yang ke variabel Y-nya, diketahui bahwa nilai converge alpha-nya sebesar 0,789. Ini adalah lebih besar dari 0,600, sehingga item-item pernyataan dari variabel kepuasan pelanggan adalah reliable. Bagaimana cara mendapatkan grafik ini, dan tabel ini? Saya langsung masuk aja ke SPSS-nya. Caranya adalah ke Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini yang dimasukin itu hanya total-total dari variabelnya. Di sini ada total X1. Kita masuk ke independent. X2, X3-nya juga masuk ke independent. Dan Y-nya itu kita masuk ke dependent. Jika sudah seperti ini, kita klik di statistiknya. Kita klik yang collinearity diagnosisnya, continue. Lalu kita ke plots. Kita pindahkan spreadnya di Y dan spreadnya di X. Dan kita checklist yang histogram dan normal probability plotnya. Lalu continue. Lalu di save-nya itu kita klik yang untender sheet ini yang paling atas. Kita klik continue. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya grafik yang sama seperti di PowerPoint. Berdasarkan data yang sudah tadi diolah, dapat diperoleh grafiknya seperti pada gambar di atas ini. Terdapat kurva yang membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan residual data telah mengikuti distribusi normal. Pada grafik plotnya ini diperoleh dari pengolahan data juga yang tadi. Dapat dilihat bahwa menunjukkan penyebaran data mengikuti distribusi normal atau garis lurus yang menunjukkan data berdistribusi normal. Dari Komolnov-Smirnov, yaitu caranya adalah analyze, non-parametric test, legalisi dialog, lalu 1 sampai 12. Kita masukkan yang understand it. Kita pindahkan ke kanan. Pindahkan, kita klik OK aja langsung. Di sini ada hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai signifikan asimnya sebesar 0,030, yang artinya lebih besar dari 0,5. Oleh karena itu, saya menggunakan Monte Carlo. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Di sini dapat dilihat tabel dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Di sini dilihat bahwa nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VEF-nya lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi tidak terjadi multikoliniaritas antar variabel bebas. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Di sini terdapat 2 tabel, yaitu tabel pertama tanpa menggunakan uji Glaser. Pada tabel ini, hasil pengolahan datanya membentuk pola. Pada dari itu, agar tidak terjadi heteroskedastisitas pada pengolahan data ini, kita harus menggunakan uji Glaser. Tabelnya seperti pada gambar yang di samping kanan. Selanjutnya, ada tabel dari uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji Glaser yang tadi, dapat diartikan bahwa di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Menunjukkan nilai signifikansi atau p-value-nya itu
variabel kualitas produk sebesar 0,922, kualitas pelayanan sebesar 0,993, dan promosi sebesar 0,122. Hasil tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai ABS. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas signifikannya di atas 0,5 atau 5%. Selanjutnya ada uji F simultan. Di sini dapat dilihat tabelnya didapat dari pengolahan data menggunakan SPSS. Nilai F hitung sebesar 45,261, yang artinya F hitung itu lebih besar dari F tabel, yaitu F tabelnya 2,72. Sehingga HO ditolak dan HA diterima dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang telah ditetapkan. Maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikansi terhadap kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan. Kita lanjut ke uji T parsial. Di sini dapat dilihat tabelnya diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS juga. Di sini dilihat bahwa diperoleh T hitung untuk variabel kualitas pelayanan X1 itu sebesar 4,026. T hitung untuk variabel kualitas pelayanan yaitu sebesar 1,387, dan T hitung untuk variabel promosi yaitu sebesar 3,394. Selanjutnya ada pengujian hipotesis yang ketiga, yaitu koefisien determinasi R2. Di sini dapat dilihat tabel sebelah kanannya itu diperoleh dari SPSS yang sudah kita olah. Di sini bisa dilihat bahwa nilai R sama dengan 0,767. Maka nilai tersebut menggambarkan tingkat hubungan yang kuat antara variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan. R square-nya sebesar 0,589. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel bebas yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi dapat memberikan kontribusi sebesar 58% terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan. Dan sisanya 0,411 atau 41% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Kenapa dikatakan kuat? Karena bisa dilihat di sebelah kiri ada tabel koefisien determinasi dan tingkat hubungannya. Dan 0,767 itu masuk ke kategori kuat. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian dan yang sudah dibahas tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan di Hoka-Hoka Bento cabang ITC Permata Hijau. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 3,410 lebih besar dari 1,991. Maka kualitas produk berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Hoka-Hoka Bento cabang ITC Permata Hijau. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitungnya lebih kecil dibanding T tabelnya, yaitu sebesar 1,387 lebih kecil dari 1,667. Maka kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga, terdapat pengaruh antara promosi terhadap kepuasan pelanggan di Hoka-Hoka Bento cabang ITC Permata Hijau. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu 3,394 lebih besar dari 1,667. Maka promosi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan kesimpulan yang terakhir, secara simultan atau keseluruhan, variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Diperoleh F hitungnya itu lebih besar dibanding F tabelnya, yaitu sebesar 45,261 lebih besar dari 2,72 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pembahasan atau penjelasan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.